Siapa itu? Itu suara dari mana ya? Ini pun nggak bisa mute all tuh di mana ya? Ya Allah ya ini tidak ada yang mencucikan Veronica. Orang, yang berani cuci. Mana? Kamu dibangunin keren, nanti kamu tidur. Makanya bangun. Siapa tuh, Bu? Siapa orang kamu ini? Apa? Ini kamu nggak bisa kok tumben ya? Ayo nih, Mas. Oh, bisa. Sela. Budak-budak nih, Bang. Kalau rasa tempat dia berisik tuh, Bang, tahu nggak aware kalau harus mute kan? Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana? Oh, sampai ini. Sampai King Arthur. Nah, cerita King Arthur ini menjadi chronicle yang sangat terkenal juga dalam dunia kesastraan Inggris gitu ya. So anybody here already read or watch or whatever know about King Arthur story? Ada? King Arthur itu yang menjadi raja di England pada tahun 700-an kalau nggak salah saya itu. Oh belum tahu Mem, kata Abang Adrianto. Mana sih chatnya nih? Oh sini, biar muncul. Ya, jadi King Arthur itu cerita tentang salah satu raja Inggris gitu yang berhasil mencabut pedang dari batu gitu ya. Dan pada saat itu di Inggris terjadi kekeringan panjang sekali. Nah, ini masih bisa masuk ya, Mem? Masuk apa? Anda tadi itu dari kelas saya banyak yang keluar, Mem. Dikirain linknya udah ganti. Jadi masih link yang ini ya? Masih sama. Kamu kan pakai link yang itu? Iya, saya coba masuk, Mem. Saya keluar dulu ya, Mem. Adik, orang masuk lagi. Di chat aja teman-temannya, kan nggak perlu keluar kamunya. Oke. Ya, itu cerita salah satu cerita yang fenomenal gitu. Nanti kalian boleh cek lah. Kan kita kan nggak menceritakan spesifik cerita di sini ya, because we will talk the timeline, itu dasarnya. Nanti kalian boleh, nah kan sebelum pada pertemuan awal kan saya juga udah menjelaskan kalau sistem pembelajaran kita ini extensive learning, right? It's not I provide you certain material for you to learn, but you find your own material to improve yourself. Kayak gitu. Dan materialnya kan nggak harus written gitu kan. Dan juga saya mau ngebahas yang kemarin. Tuh si Ferdi chat ini. Pedang Excalibur. Ya, nama pedangnya Excalibur. Apa tadi yang mau saya bilang? Ya, ini extensive learning gitu ya. Jadi kalian temukan source-source-nya oleh kalian sendiri, kalian pelajari. Kalau misalnya source kayak Britannica itu terlalu sulit dipahami, karena Britannica atau apa itu kan it's well written. So you need to have a good reading skill to understand, and especially the topic is new for you.
Makanya saya juga recommend cari animated YouTube video kayak gitu yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami gitu. Kan hanya untuk kita persiapan kan. Tapi bukan berarti written source yang really good written source itu nggak perlu. Untuk apa source-nya bagus kalau kalian nggak paham, ya kan? Hanya buat apa? Just to impress me, like you have a good sources. Like I don't care, you know. I care if you understand or not. Nah, terus apalagi? Tadi balik lagi ke extensive learning. Kalau misalnya di kelas ini saya menyebutkan tentang King Arthur kayak gitu. So at home you find by yourself, you know, you enrich yourself. Nonton King Arthur walaupun saya nggak nyuruh kayak gitu. You know, it's anyway fun. Oke, baik lagi kita ke medieval age, ke middle age gitu ya. Coba saya share biar nggak hanya melihat wajah kalian aja. Share. Nampak nggak? Belum, Mem. Masih memulai, Mem. Belum, Mem. Masih loading. Sudah, Mem. Sudah, Mem. Sudah. Sudah, Mem. Ini punya saya nggak mau gerak nih malahan. Oke, Mem. Udah, Mem. Iya, udah. Tapi punya saya nggak mau gerak masalahnya. Coba saya reload. Dah. Tadi sampai mana? Sampai middle age ya? Ya. Nah, di middle age itu juga yang apa namanya tuh jenis-jenis karya sastra yang terkenal pada saat itu masih berfokus pada religious story gitu ya. Walaupun ada yang nggak religious gitu, cuma the tendensinya tuh religious. Oke, so let's go quickly. Di sini ada disebutkan Middle English drama. Ada medieval English drama itu ada, cuma apa namanya? Bukan kayak drama yang nanti kita akan bahas pada era Renaissance ya, because the real play era begins in Renaissance period. Oke. Mana tadi? Renaissance, where are you? Kok naik lagi sih? Nah, pada Renaissance period tadi yang saya sebutkan apa genre literature yang terkenal pada saat itu? Romance. Apa? Romance? Iya saya udah cerita minggu lalu juga lah ini. Pada the Renaissance period tahun 1550 sampai 1600 itu yang terkenal adalah play, adalah drama. Iya, drama. Dan yang menjadi buah hati Ratu Elizabeth pada saat itu adalah William Shakespeare. Ya, apakah Elizabeth menjadi satu-satunya ratu kayak gitu? Kalau ratu ya kali ya, tapi kalau the leader of the kingdom itu ada beberapa, ada Jacobean nanti setelah Elizabeth. Dan nanti ketika kita membahas Renaissance, it's the intrigue of the kingdomship.
is so intriguing. It's so good. Semalam ada yang ngepost tentang Mary Stuart gitu kan? Siapa yang kemarin? Yang semalam post Mary Stuart. Kisah tentang Mary Stuart. Ada nggak di sini dianya? Karena saya ingat karena saya mengkomen. Nah, Mary Stuart itu kakak tirinya si Elizabeth. Mary Stuart itu ratu di Scotland. Nah, untuk biar kita belum terlalu jauh lagi melangkah, I think it's basic for you to know kalau UK yang kita kenal sekarang ini itu terdiri dari 4 negara. Tahu ya? So, why it is called UK? Because it's United Kingdom. Ada yang United gitu kan. Kenapa disebut US, United States? Berarti ada state yang berserikat gitu kan. Nah, ini juga ada, kalau UK itu ada kingdom yang berserikat. Nah, kalau sekarang bentuknya negara gitu, ada negara-negara yang berserikat. Tapi dalam satu kerajaan, yaitu UK. So, in UK gitu, terdapat England, Wales, Scotland, apalagi? Wales. Once again, repeat. Irlandia Utara sama apa ya? Sama Wales. Northern Ireland, Wales, and then? Irlandia, Mem. Ya, Irlandia tuh Northern Ireland ya kan, maksudnya tempat Pak Asman kuliah itu tuh kan? Sama Skotlandia, Mem. Ya, ya, England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. Irlandia itu bahasa Inggrisnya Ireland. Ireland. Ya, Ireland tulisannya. Nah, si Mary Stuart itu kakak tirinya itu penguasa di Scotland. Nah, pada zamannya Elizabeth itu kan itu pecah itu. Perang ya antara Scotland sama England. Dan seringkali terjadi peperangan di antara negara-negara ini sebelumnya. Karena yang mempunyai ambisi untuk menjadikan United Kingdom itu sebenarnya adalah England itu sendiri. Yang lain-lainnya tuh it's kind of merasa ditakluki gitu ya. Makanya biasanya kalau mereka bersama itu karena hasil dari peperangan gitu. Oke. So, untuk Renaissance ada yang ngecek karya-karya sastranya apa-apa aja? Ada nggak? Puisi. Ada puisi. Tapi yang paling terkenal itu tadi kan kita, so it's like this, you know. Di setiap era itu pasti ada puisi, ada prosa, ada drama, itu ada. Tapi yang menjadi tren tuh apa gitu ya. Kayak ketika we talk about Old English itu kan yang menjadi tren itu kan puisi. Dan disampaikannya dalam stage performance. Nah, kalau di zamannya Renaissance itu tadi yang paling terkenal adalah play, drama. Ya. Play itu bahasa istilah lainnya drama ya. Makanya orang yang menulis drama itu disebut playwright. Bukan write menulis ya. Play kayak biasa. W-R-I-G-H-T. Playwright. Nah, jadi Shakespeare is a playwright. Coba yang suaranya noisy minta tolong itulah. Mute yourself. Susan tuh share screen jadi nggak bisa itu. Oke, kita go quickly pindah era.
Setelah Renaissance tadi ada apa lagi? Ada? Neoclassical, ma'am. Neoclassical. Oke, neoclassical and restoration. Kenapa disebut neoclassical? Kenapa disebut neoclassical? Neo artinya apa? Neo artinya kata apa yang mendekati kata neo? New. Bahasa Inggris. New, ya, neo is new. Nouveau kalau bahasa itunya apa namanya? Nouveau, new, neo itu artinya sama, baru. Classical, nah klasik gitu berarti kan neoclassical, klasik model baru gitu. Tapi artinya dia juga klasik kan? Kenapa dia disebut neoclassical? Karena tulisan-tulisan pada saat itu cenderung mengikuti style-style the classic style, kayak balik lagi ke zaman dulu gitu. Jadi karya-karyanya Socrates itu dimunculkan kembali, karya-karya apa? Karya-karya Shakespeare yang udah berpuluh-puluh tahun yang lalu tuh muncul lagi. Kalau kayak kita sekarang tuh contohnya tuh tren baju mungkin ya. Kalau dulu tuh kan orang pakai zamannya Arafik dulu pakai celana cutbray kan, atas kuncup bawah teburai. Nah, terus tuh sekarang muncul lagi kayak gitu. It's like recycling of the trend. Makanya disebut neoclassical karena itu it's kind of repeating the classic way dalam waktu yang pada saat itu, makanya disebut neoclassical. Jadi tulisan-tulisan yang bahlak tuh muncul kembali gitu. Nah, setelah neoclassical apa lagi? Tadi ada restoration ya? Ya, restoration itu like political term and neoclassical is more about literature term untuk mengindikasikan genre tulisan. Oke. Kemudian ya pada zaman-zaman ini tuh puisi juga kembali muncul. Setelah neoklasikal, apa lagi? Romantic. Ya, romanticism. Apakah romanticism has something to do dengan I love you, you love me? No, ma'am. No. So what is it, romanticism? Romanticism itu karya yang kayak mana? Atau contohnya apa sih? So romanticism itu sebenarnya adalah era di mana karya-karya sastra itu mengapresiasi keindahan alam, gitu ya. Makanya ada puisi White Rose gitu, itu puisi favorit saya. Bahasa Indonesianya tuh gini, White Rose menunjukkan kesucian, Red Rose menunjukkan nafsu percintaan. Tapi ku beri engkau, nanti kalian itulah ya. Saya nggak ingat literally bahasa Inggrisnya. It's not like now conversation English, you know. It's poetic English. Jadi I tell you the content, right? Jadi ku berikan kau sekuntum mawar yang berwarna putih gading dengan titik-titik merah di atasnya, untuk melambangkan kesucian dan bergeloranya cintaku ini kepadamu, kayak gitulah, kayak gitu ya. So it's the when even though it also about love somehow, kayak gitu, karena the story without love is a plain story, right? Jadi cerita yang indah tuh harus ada bumbu cintanya, kayak gitu. Tapi romanticism itu sendiri bukan berfokus pada percintaannya, kayak gitu. Tapi fokus pada pengandaian-pengandaiannya, pada ungkapan-ungkapannya melalui alam, kayak gitu, melalui mawar. Ada yang saya suka juga
ini puisinya William Wordsworth itu. William Wordsworth apa namanya tuh ya? Ini Sick Rose. Oh Rose, thou art sick, the invisible worm, come in the howling night, kayak gitu ya. So itu disimbolkan gitu kan. Oh Rose, engkau sakit kayak gitu. Seekor cacing yang tak nampak hadir di tengah malam buta gitu. So it's kind of like that, dan merusak keindahanmu kayak gitu. So ada simbol di dalamnya, tapi penyajiannya itu dalam bentuk alam yang beautiful gitu kan. Nah selain itu juga era di romanticism itu ada karyanya ini apa namanya? Karyanya kok saya lupa sih. Pride and Prejudice juga masuk di itu ya, di romanticism ya, dia Pride and Prejudice yang kita sebut kemarin itu. So they siapa namanya tuh, Jane Austen reflect the beauty of the nature melalui cerita-ceritanya. Kemudian setelah romanticism pindah lagi kita ke era apa? Victoria, ma'am. Ya, Victoria atau 18th Victoria, century gitu ya. Nah, apa kejadian besar yang terjadi pada zamannya Victoria? Apa? What is the historical event during Victorian kingship? Apa ya, queenship lah karena dia ratu ya. Apa yang terjadi di England? Historical milestone apa yang terjadi di England pada zamannya Victorian? Politik, mem. Politik, ada juga, cuma yang paling greget gitu, yang bahkan di karya-karya sastranya itu merefleksikan itu. Karena itu era perdamaian, mem. era Kemakmuran, perdamaian. kejayaan. Main tebak Perdamaian, kata. Mem. Ada satu momen yang terjadi di England pada saat itu yang menjadi apa namanya, momen bukan hanya di England tapi di seluruh dunia. Saya udah nyebutkannya loh minggu lalu itu. Something happened related to revolution. Oh iya, Apa? Apa? Perang Crimea. Apa Bu Seni? Bilang apa dia? Not really accurate. What revolution happened during Victorian era? Industrial Revolution? Yes, it is. It is Industrial Revolution yang terjadi pada saat itu ya. Nah, makanya pada zaman-zaman itu yang terjadi maksudnya karya-karya yang ditulis juga merefleksikan Industrial Revolution. Mobil pertama kali ditemukan kayak gitu ya, jalanan Inggris yang apa namanya, refleksi kota London yang polusi karena revolusi industri, anak-anak kecil yang menjadi budak karena harus bekerja memilah-milah tali kayak gitu. Jadi cerita-ceritanya juga merefleksikan revolusi industri pada abad ke-18 itu. Nah, penulis yang terkenal pada saat itu adalah Charles Dickens. Dia menulis banyak sekali novel-novel yang salah satu ceritanya mengenai revolusi industri. Nanti boleh juga menjadi referensi kalian. Kan kalian senang nonton ya, cari-cari gitu nonton. Jadi ada referensi gitu. Nonton Oliver Twist. Nah, Oliver Twist itu ada yang udah nonton atau udah baca? Baca sedikit. Ya. Belum, mem. Ya, so oke.
Jadi Oliver Twist itu kisah yang merefleksikan revolusi industri yang menimpa anak-anak pada zaman revolusi industri gitu ya. Si siapa namanya? Oliver Twist ini anak yatim gitu. Akhirnya dia jadi budak makan yang makan aja susah kayak gitu ya. So it reflects the industrial revolution pada saat itu. Oke. Nah, setelah berlalu 18th century, Victorian period, maka muncullah Modern period. Modern period. Ya, modern period. Modern period itu penandanya juga tadi itu revolusi industri itu ya. Atau kita memasuki abad 20 itu disebut dengan modern period. Nah, karya-karya sastranya yang momen terbesar terjadi pada abad ke-20 itu adalah Perang Dunia ya, Perang Dunia I, Perang Dunia II gitu ya. Jadi karya-karya sastra juga kecenderungan berkaitan dengan kisah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Contohnya kayak Pearl Harbor gitu kan, itu kan cerita yang diangkat berdasarkan penyerangan Jepang ke Hawaii, penyerangan Jepang terhadap Amerika di Hawaii kayak gitu, dijadikan cerita seperti itu. So untuk 20th century dari bahasanya udah kayak bahasa yang kita gunakan sekarang. So it's easy even though you read, it's easy for you to understand, right? Nah kemudian setelah modern era kita masuk pada era apa lagi? Postmodern, ya. Apa sih bedanya modern dengan postmodern? Modern itu kan penandanya kan apa tadi itu ditemukannya mesin kayak gitu kan. Tadi itu milestone-nya itu revolusi tadi itu kan. Revolusi industri, ditemukannya mesin dan mengawali industri-industri itu adalah indikasi modern life gitu. Nah, postmodern itu apa? Post itu setelah ya artinya ya. Ya, so post setelah modern. Apalagi setelah modern? Ditemukannya global warming, Mem. Ditemukannya global warming. So the literary work reflect the postmodernism itu contohnya kalau kalian tahu film Shrek. Film Shrek, nonton nggak Shrek? Shrek 1 sampai berapa itu? Nah, ada lagi yang terakhirnya itu. Ada beberapa itu, nggak hanya sampai 3. Saya nonton aja udah 4 kalau nggak salah tuh. Nah, saya nontonnya sampai. Oke. So, kalau di zamannya modern gitu, atau sebelum postmodern itu, cerita-cerita itu, terutama cerita anak gitu ya. Cerita anak tuh kan happily ever after gitu ya. Find the charming prince gitu kan. Terus tuh dikurung di tower sampai nanti ada pangeran yang menjemputnya. Nah, postmodern itu mendekonstruk itu apa? Kayak gitu-gitu tuh nggak selalu terjadi di dunia. Maksudnya tuh in your life kids, kayak gitu ya, mau mengajarkan pada kids terutama. In your life, never expect charming prince will come picking you up from the tower. So cerita-ceritanya menggambarkan itu. Makanya Shrek itu kan Fiona waktu itu Fiona di tower itu kan berharap yang jemput siapa? Prince Charming ya. Tahu-tahu yang menjemputnya si Shrek-nya itu. Nggak mau dia. Ternyata dia juga Shrek kayak gitu kan. Ya, so it's the deconstruction of the story. Jadi nggak selalu happily ever after. Oke, jadi secara timeline kayak gitu ya.
Jadi kalau kalian lihat, itu kalian bisa lihat pergeseran model-model ceritanya, genre-nya, yang semuanya dipengaruhi oleh political view, historical, sociological event yang terjadi pada saat tertentu. Jadi di situ perbedaannya. So, bayangkan dari yang dulu yang bahasanya Latin menjadi modern English, sekarang itu kan ada perjalanannya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? No? Okay, good student has no question. I love you. And jadi untuk next week apa kita? Saya lupa itunya. File yang kemarin tuh di hard disk di rumah. Apa ya kemarin tuh ya? Untuk yang perlu dipersiapkan. Nanti saya itu aja lah remind lagi. Padahal saya janjinya kan nggak mau nge-remind ya minggu depan. Langsung saya sampaikan di sini karena harapannya kalian mendengarkan di sini nanti you know what you got to do, right? Okay, so I will double check. Saya lupa kalau silabusnya di hard disk yang satunya. Apa lagi? Jadi nanti setiap week-nya seperti week ini gitu ya. Kalian prepare by yourself, read by yourself, and I will ask you some question. And you know, this week I talk too much, so next week I will just ask you question with the expectation you already learned. In case you misunderstood, it's okay because you just start learning, right? But make effort, you know. If you are wrong because you have already have, you know, like background knowledge, kan tinggal diarahkan. Jadi I don't feel empty cup, I just feel full cup, something like that. Okay, no more question? No. Okay. Hah? No. Mana Bu? History basic approach. Minggu depan itu ini. Running out of time. Sama kan? Apanya? Ini kan dulu sama. Basic approach ya. Basic approach is basic approach to English literature. Ya. Bu Seni kopi kan kah? So check out your chat box Bu Seni. Nanti saya nggak nge-remind nanti ya di sana. Saya cuma bilang, okay, submit your preparation. Udah. Oh ya, kalau temanmu kirim link itu, kalian komen lah, bilang tanya ke atau kalian pelajari terus kalian tell your opinion because that score is bigger than posting the, you know, the link and the review. Skor mengomentari karena membaca punya teman itu, but a good response, okay? Itu it's a higher score. Hah? Oh ya. Talinya udah dibuat kan tadi? So after this nanti saya bikin chat, kalian komen berapa tally kalian ya. Okay, that's all for today. Thank you very much for your kind attention. And then for those who has not attending the class today, they can check out later. Just tell them. Or don't tell them, it's their business. Okay, so thank you. Bye. Thank you, ma'am. See you, ma'am. See you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. You- Thank you, ma'am. Ma'am. Belajar lagi.